Salam damai sejahtera Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus. Berjumpa lagi dalam 7 Minutes Bible yang diselenggarakan oleh Seksi Kitab Suci Paroki Serpong, Gereja Santa Monica dalam rangka memeriahkan Bulan Kitab Suci Nasional 2021. Pada hari ini, Rabu tanggal 29 September, bersama saya Bambang Irawan, kita akan merenungkan panggilan Natanael dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 47 sampai 51. Bacaan hari ini merupakan bagian dari perikop yang bercerita tentang murid-murid Yesus yang pertama. Di sini dikisahkan bagaimana Natanael atau yang juga dikenal sebagai Bartolomeus dipanggil untuk mengikuti Yesus. Kisah panggilan Natanael ini tidak ada dalam Injil sinoptik, yaitu Injil Matius, Markus, dan Lukas, namun memiliki pesan-pesan yang menarik. Hari ini, gereja juga merayakan pesta Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, para malaikat agung. Tugas mereka adalah melayani Allah dan menjadi perpanjangan tangan Allah dalam menyelenggarakan hidup umatnya. Kembali ke bacaan Injil, Natanael dalam bahasa Ibrani artinya Allah telah memberikan atau menganugerahkan. Dia seorang Israel sejati, tidak ada kepura-puraan dalam dirinya. Dia menjadi murid Yesus setelah mencari dan merasakan sendiri pengalaman mengikuti Yesus dan menjadi yakin bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang akan membebaskan dan menyelamatkan umat Israel. Ia percaya kepada Yesus bukan karena kata orang, tetapi karena usahanya sendiri untuk menemukan Yesus. Mari kita ikuti ceritanya lebih mendalam. Kisah ini terjadi di sekitar Betania, seberang Sungai Yordan, daerah Galilea, tempat di mana Yohanes membaptis orang-orang Israel, termasuk Yesus. Di sekitar daerah inilah Yesus memanggil beberapa orang murid pertamanya. Andreas dan Yohanes Penginjil menjadi murid Yesus setelah diarahkan oleh guru mereka, yaitu Yohanes Pembaptis. Kemudian Andreas memperkenalkan Yesus kepada Simon atau Kefas atau Petrus yang langsung percaya. Kemudian Yesus juga memanggil Filipus yang juga langsung percaya dan mengikuti Yesus. Namun, waktu Filipus mengajak Natanael untuk mengikuti Yesus, Natanael awalnya tidak percaya dan berkata, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Natanael berkata demikian karena Nazaret adalah sebuah kota kecil dan kurang dikenal, bahkan tidak pernah disebutkan dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Karena itu Natanael sangsi. Namun Filipus tetap bersikeras mengajak Natanael untuk menjumpai Yesus. Pertemuannya dengan Yesus ternyata membuat Natanael terkejut, kagum, dan terkesan. Apa penyebabnya? Karena Yesus berkata tentang dirinya demikian, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Natanael terkejut dan heran karena Yesus mengetahui keraguannya bahwa seorang Mesias yang sedang dinanti-nantikan orang Israel itu datang dari Nazaret. Apalagi setelah Yesus mengatakan, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Ucapan Yesus ini mengingatkan Natanael akan beberapa nubuat seperti dalam kitab Zakaria 3 ayat 10, Mika 4 ayat 4, dan Raja-Raja 4 ayat 25 tentang Sang Tunas dan kedatangan Mesias. Pengalaman pertama bertemu dan berkomunikasi dengan Yesus sungguh mengesankan Natanael, sehingga dia langsung luluh hatinya dan mengakui bahwa Yesus adalah Anak Allah, Raja orang Israel. Kemudian Yesus meneguhkan Natanael dengan mengatakan bahwa dengan perubahan sikap dan keyakinannya itu, dia akan melihat hal-hal yang lebih besar. Natanael akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari kisah panggilan Natanael. Pertama, panggilan itu sifatnya pribadi dan caranya berbeda satu dengan yang lain. Andreas, Yohanes, Petrus, Filipus, dan Natanael mempunyai pengalaman yang berbeda.
Demikian pula Tuhan memanggil kita dengan cara yang berbeda-beda. Mari kita tanggapi dengan cara kita masing-masing. Kedua, sebagai orang beriman, kita tidak boleh menyerah dan pasrah dengan keraguan-raguan mengenai keselamatan. Nathanael merupakan teladan yang baik bahwa dia tidak menyerah, tapi berusaha untuk menjadi yakin bahwa Yesus adalah Anak Allah yang berkuasa menyelamatkan. Adalah manusiawi jika dalam perjalanan hidup ini terdapat peristiwa-peristiwa yang membuat iman kita goyah. Seperti pada saat ini, di mana kita dilanda pandemi COVID-19 yang belum kita ketahui kapan berakhirnya. Di sini kita diajak untuk memiliki keterbukaan hati dalam menghayati iman lebih mendalam setiap hari. Seperti dengan cara berdoa, merenungkan firman Tuhan, mengikuti perayaan Ekaristi, dan kegiatan rohani lainnya. Kitab Yesaya 40 ayat 29 mengatakan, Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada daya. Poin ketiga, kita juga belajar dari Nathanael untuk selalu jujur dan tulus, bukan dalam kepura-puraan. Kita menjadi pengikut Yesus karena kita percaya bahwa Dia adalah juru selamat kita, bukan karena alasan lainnya, misalnya ikut-ikutan atasan, mertua, atau pasangan hidup, atau menjadi murid Yesus hanya untuk mencari kedudukan, ketenaran, kekayaan, atau motivasi duniawi lainnya. Tuhan mengharapkan ketulusan kita dalam mengasihi Allah dan sesama manusia. Saudari-saudara sekalian, take away kita hari ini adalah, mari kita senantiasa memberikan hidup pelayanan kita tanpa ragu dan dengan penuh ketulusan sebagai persembahan terbaik dan jawaban atas panggilan Tuhan kepada kita. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati. Salam sehat selalu.